Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sungguh suatu sukacita Bapak Ibu yang terkasih, kita pada sore hari ini diperkenankan Tuhan dalam satu ibadah kebaktian Rabu Abu, dan kita yakin dan percaya bahwa ini semua adalah atas tuntunan dan anugerah Tuhan sehingga kita sampai di tempat ibadah ini dalam keadaan selamat dan tidak hujan. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita masuk dalam kebaktian Rabu Abu, akan kami sampaikan nanti sistem pengolesan abu akan dimulai dari jemaat yang paling selatan, kemudian terus menuju ke utara, baru ke belakang. Jadi terus gini, notok selesai sampai terakhir. Begitu Bapak Ibu. Baiklah, kita akan bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menyatukan dalam ibadah kebaktian Rabu Abu. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu PKJ nomor 7, bait yang pertama dan ketiga dengan bangkit berdiri. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah ibadah Rabu Abu ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam damai, salam damai. Salam, salam. Damai Kristus besertamu. Silakan duduk. Jemaat yang terkasih, Rabu Abu menjadi tanda memasuki masa Prapaskah, sebagai masa untuk memasuki pertobatan kita yang disertai dengan tindakan berdoa, berpuasa, dan bersedekah. Yesus mengingatkan para murid-muridnya agar tidak melakukan
ibadah tersebut untuk dilihat orang atau sebagai kewajiban, apalagi dengan kemunafikan. Melakukan ibadah haruslah dengan tulus dan dari hati sebagai bentuk memberi diri untuk didamaikan oleh Allah. Berilah dirimu didamaikan oleh Allah, bukan hanya sekedar ajakan, melainkan perintah bagi orang percaya untuk bersedia memberikan dirinya hidup sebagai orang percaya yang dengan tulus melakukan semua ketetapan dan ajaran Tuhan Allah. Kesediaan memberi diri didamaikan oleh Allah berarti kesediaan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan serta bersedia untuk melakukan rekonsiliasi dengan Allah. Mari bersama-sama kita mulai mewujudkannya dengan pujian dari Pelengkap Kidung Jemaat 298. Saudara-saudara, Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada kita dengan memberikan anak-Nya, Yesus Kristus, yang rela mengorbankan dirinya, mati di kayu salib, dan bangkit mengalahkan maut. Namun tidak jarang kita kurang menanggapi kebaikan Allah itu secara aktif. Kita kerap kali masih dengan mudah jatuh ke dalam dosa. Untuk itu, marilah dengan keheningan kita menyadari, mengakui, dan menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Allah dan di hadapan sesama, serta menyatakan pertobatan kita. Jemaat diberi waktu hening untuk menyatakan penyesalannya secara pribadi.
Allah yang berlimpah kasih, sungguh karena kami kurang aktif dalam menanggapi kasih-Mu, kami menyesal karena masih mudah jatuh ke dalam dosa. Kami telah berdosa melawan Engkau dan tidak mencintai Engkau dengan segenap hati. Kami sungguh menyesal. Kami ingin memperbaiki diri dan hidup lebih baik seturut dengan kehendak-Mu. Ampunilah kami dan kuatkanlah kami. Perkenankanlah kami memasuki masa prapaskah dengan pertolongan-Mu, untuk mampu menentang kuasa kejahatan dan meninggalkan cara hidup yang lama yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Mampukan kami untuk dapat menjalani masa tobat ini dengan tekun berdoa, berpuasa, dan berderma, dengan tulus dan bukan dengan kemunafikan. Kami memberi diri untuk didamaikan oleh kasih-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan bersama-sama pujikan NKB 13, bait yang pertama dan ketiga. O Allahku, jenguklah diriku. dendam dan nafsuku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita menerima nubuat
pertobatan sebagaimana tertulis di kitab Yunus 3 ayat 1 sampai 10 yang demikian. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditinggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Jemaat Tuhan yang terkasih, menyambut nubuatan yang sudah kita terima tadi, kita memuji Tuhan di Lengkap Kidung Jemaat 303. Bye.
kita berdoa. Jikalau kami ingin memperoleh pemulihan hidup, menerima keselamatan dari-Mu ya Tuhan, kami tidak memiliki tempat pelarian yang tepat kecuali hanya kepada-Mu. Inilah yang sekarang ini kami lakukan bersama-sama melalui ibadah Rebo Abu, yang di dalamnya kami ingin memasuki masa pertobatan dan ingin benar-benar menyerahkan diri kami untuk didamaikan oleh-Mu, sehingga bersama-sama dengan saudara-saudara kami pun berdamai. Bapa, terima kasih untuk itu firman-Mu, kiranya menolong kami sekalian untuk semakin kuat berserah diri kepada-Mu dan memperoleh pendamaian dari-Mu. Maka ya Tuhan, bersabdalah kepada kami anak-anak-Mu yang sekarang menghimpunkan diri dalam ibadah Rebo Abu ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, Sang Firman yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Bacaan pertama terambil dari Yoel 1 ayat 1-2, dilanjut. Bacaan 1 terambil dari Yoel 2 ayat 1-2, dilanjut ayat 12-17. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang. Sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat, seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang. Suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala dan tidak akan pernah ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Dilanjut ayat 12, seruan untuk bertobat. Tetapi sekarang juga, demikian firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaiklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan pengayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaat, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu, baik pengantin laki-laki keluar dari kamarnya dan pengantin perempuan keluar dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di manakah Allah mereka? Demikianlah sabda Tuhan. Marilah firman Tuhan tersebut kita tanggapi dengan nyanyian bersahutan melalui kitab Mazmur 51 ayat ke-3 sampai 19. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab
aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Terambil dari 2 Korintus 5 ayat 20 sampai 21. Kita lanjutkan 2 Korintus 6 ayat 1 sampai yang ke-10. Yang demikian firman Tuhan. Jadi kami ini adalah utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantara kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang akan mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan membenarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran dalam menanggung dosa, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak mudah dan tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran
dan kekuasaan Allah. Dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercayai sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati, sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin, namun memperkayanya. Banyak orang sebagai orang yang tak bermilik, sekalipun kami memilih segala sesuatu. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih, sekarang bersama-sama mari kita menerima bacaan Injil tertulis di Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan di ayat 16 sampai dengan 21. Matius 6. Saya akan membacakan untuk kita sekalian di ayat 1 sampai 6, dilanjutkan 16 sampai 21, yang demikian firman Tuhan. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat
tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jemaat yang terkasih, demikianlah Injil Yesus Kristus. Maka yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Selamat malam Ibu Bapak Saudara sekalian. Puji Tuhan kalau sekarang ini kita dianugerahi tidak hujan terus, karena biasanya kalau udah sore sampai malam hujannya terus-terus, sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk bersama-sama menyelenggarakan ibadah Rabu Abu ini. Saudaraku, ibadah Rabu Abu yang kita selenggarakan ini adalah awal kita memasuki masa Prapaskah dan juga sekaligus memasuki masa-masa pertobatan kita. Dan di dalam tema besar kita, tema besar selama kita menghayati masa Prapaskah dan Paskah adalah agar kita melakukan rekonsiliasi, agar kita menjadi pelaku-pelaku rekonsiliasi. Artinya melakukan proses pendamaian. Dan itu berarti kita dipanggil, diundang oleh Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku tindakan damai atau bahkan menjadi juru damai. Nah, agar kita dapat mewujudkan hal itu, saudara, maka persyaratannya kita harus mengalami perdamaian terlebih dahulu. Jadi kita hanya mungkin akan bisa menjadi pelaku pendamaian atau menjadi juru damai kalau kita sendiri sudah mengalami pendamaian. Nah, itulah sebabnya maka tema khotbah kita di ibadah Rabu Abu mengawali serangkaian masa Prapaskah dan Paskah ini dengan mengacu pada firman Tuhan yang sudah bersama-sama kita terima pembacaannya tadi. Berilah dirimu didamaikan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, berilah dirimu didamaikan oleh Allah. Dari tema ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita langsung mendapatkan sebuah pengetahuan, sebuah pengertian bahwa pihak yang pertama-tama berkehendak, pihak yang pertama-tama memiliki inisiatif untuk melakukan pendamaian justru adalah Allah sendiri. Padahal sebenarnya yang bermasalah itu adalah kita manusia yang penuh dengan dosa ini. Tetapi Allah sendirilah yang mengenal betul kalau kita ini terus-terus berada di dalam dosa, tidak mengalami pendamaian, maka itu masalah manusia yang paling dasar. Dan ini yang harus menjadi awal kesadaran mengenai diri kita sebagai orang yang berdosa, dan karena itu membutuhkan pendamaian itu sendiri. Dan syukur kepada Allah, Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, Allah sendirilah yang berinisiatif, berkehendak, dan bahkan melakukan upaya-upaya
pendamaian itu bagi kita sekalian, umat manusia yang penuh dosa ini. Dan diawali dengan kisah-kisah yang tadi sudah kita baca, bagaimana Tuhan sendiri menyampaikan nubuat tentang peristiwa pertobatan yang terjadi di kota Niniwe. Yang kita tahu kisah tentang Yunus, bagaimana ketika awal mula Yunus diperintahkan oleh Tuhan untuk menyatakan kehendak Tuhan ini, Yunus menolak itu. Dengan alasan secara manusiawi bisa dimengerti, karena Yunus melihat bahwa bangsa itu adalah bangsa yang tidak baik, begitulah kira-kira, bangsa yang jahat dan seterusnya. Tetapi Bapak Ibu, ketika Yunus menolak perintah itu, apa yang terjadi? Bagaimanapun upaya penolakan itu, akhirnya Yunus harus dipaksa oleh Tuhan, dan karena terpaksa itu maka Yunus kemudian harus melakukan perintah itu. Tetapi ini sekaligus menjadi bukti nyata bagaimana Tuhan yang berkehendak untuk memulihkan kehidupan umat manusia itu mulai dengan orang-orang yang paling bermasalah, yaitu sebagaimana menjadi anggapan Yunus mengenai orang-orang Niniwe tadi. Tetapi Allah mengerjakan itu yang pertama-tama, dan ketika itu diiyakan oleh Yunus, maka benar-benar terjadi pertobatan massal yang terjadi di kota Niniwe. Yang awalnya Tuhan merencanakan akan menunggang balikkan atau akan menghancurkan kota Niniwe, karena penduduk kota Niniwe benar-benar dengan kesungguhan hati, benar-benar dengan ketulusan melakukan pertobatan. Akhirnya di dalam bacaan kita tadi dinyatakan Tuhan kemudian menggagalkan rencananya untuk menghancurkan kota Niniwe. Artinya Niniwe itu dipulihkan, Niniwe didamaikan oleh Allah, dan memperoleh pendamaian itu karena Niniwe menyambut akan tawaran pertobatan itu, dan mereka sungguh-sungguh melakukannya. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan bagian yang pertama ini terkait dengan nubuatan mengenai pertobatan Niniwe ini sebenarnya menjadi gambaran bagaimanakah Allah sesungguhnya tidak akan tega untuk menghukum umatnya sejauh umat itu mau menyadari akan dosa-dosa dan kesalahannya, lalu dengan sungguh-sungguh bertobat, berhenti dari semua tindak jahat yang selama ini dilakukan, maka Tuhan akan menyesal telah merancang akan menghukum itu dan kemudian mengurungkan rencana penghukuman yang dilakukannya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari bacaan kita selanjutnya tadi kita membaca dari sikap Rasul Paulus. Sikap Rasul Paulus di dalam bacaan kita adalah sikap orang yang dengan rendah hati menempatkan dirinya sebagai hamba Allah. Dan dengan kerendahan hatinya sebagai hamba, maka yang dilakukan semata-mata adalah kehendak Allah. Betapapun dalam rangka itu Rasul Paulus mengalami kesulitan demi kesulitan. Diceritakan secara panjang lebar tadi oleh Rasul Paulus, bahkan
dia harus mengalami sebuah penderitaan, mengalami kelaparan dan segala macam derita karena terpaksa. Tetapi dalam keterpaksaan yang dijalani itu keterpaksaan oleh keadaan, namun di balik itu adalah komitmen dan tekadnya sebagai hamba Allah yang tidak bisa lain harus mengerjakan apa yang menjadi perintah Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini berarti adalah sebuah kesadaran diri yang penting untuk dimiliki, apalagi sebagai seorang hamba Allah. Dan kita menjadi tahu buah dari kesadaran diri yang baik dalam diri Rasul Paulus itu adalah kemampuannya untuk menanggung segala penderitaan yang dialami. Berbagai macam fitnahan, hinaan, cercaan, dera, dan seterusnya itu bisa ditanggung oleh Rasul Paulus. Mengapa? Karena didorong oleh rasa ingin taat atau komitmen tekad ingin menaati perintah Tuhan karena sadar diri sebagai hamba. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Berikutnya dari bacaan kita di Mazmur 51, bacaan yang sangat sering kita baca, tetapi bisa jadi karena seringnya kita membaca itu, ya itu luput dari penghayatan yang seharusnya. Namun kali ini ketika kita membaca ulang Mazmur itu, kita diberikan teladan bagaimana Daud yang benar-benar secara tulus melakukan pertobatannya di hadapan Tuhan. Bahkan mengaku diri sebagai orang berdosa sejak dikandung ibunya. Itu Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sebuah pertobatan yang tidak menyisakan sekecil apapun dosa yang dilakukan. Sebuah penyerahan diri yang total untuk benar-benar melakukan pertobatan. Itulah pertobatan yang sungguh yang dinyatakan oleh Daud ketika itu. Saudara, dalam kaitannya dengan ini, sering sekali ketika mendengar kata bertobat, maka kita merasa tindakan bertobat itu menjadi beban. Karena bertobat itu berarti mengakui dirinya yang lemah, dirinya yang banyak dosa dan segala macam, dirinya yang gagal dan seterusnya. Padahal kita punya kecenderungan untuk menempatkan posisi diri kita tinggi di hadapan orang lain. Di dalam pelayanan terkait dengan pertobatan ini, Bapak Ibu, di kami ada satu keluarga yang gagal meneruskan kehidupan berkeluarganya, kemudian terjadi perceraian, dan setelah itu lama sebenarnya juga terus didorong untuk bisa segera menyelesaikan pergumulan yang membebaninya itu. Bahkan yang pihak perempuan tentu dengan itu lalu menjadi single parent dengan 3 anaknya,
tetapi untuk menyatakan pertobatannya ternyata menjadi sesuatu yang sangat berat. Dan yang dibayangkan adalah kalau nanti menyatakan pertobatan semakin diketahui oleh orang, padahal apa yang terjadi di dalam dirinya itu ya tidak mungkin tidak diketahui. Faktanya suaminya sudah tidak bersama-sama dan seterusnya itu terbuka diketahui oleh banyak orang. Tetapi merasa bahwa kalau bertobat nanti orang akan tahu. Nah, ini kan satu argumentasi yang sebenarnya tidak masuk akal. Dan inilah ciri orang yang berdosa itu berupaya untuk menyembunyikan keberdosaannya. Sejak awal manusia jatuh dalam dosa, ya begitulah yang dilakukan orang berdosa itu, berupaya untuk menyembunyikan. Tetapi itu tidak menyelesaikan persoalan. Tetapi itu justru akan terus membebani dan bahkan menjadi belenggu bagi siapapun. Bertobat itu ya menyerahkan diri seutuhnya, sepenuhnya kepada pihak yang memang kita merasa bersalah. Apalagi kalau kita bersalahnya kepada Tuhan, ya sudah, kita nggak bisa berbuat lain kecuali menyerahkan diri kepada Allah. Nggak bisa lagi menyembunyikan sekecil apapun di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manakala pertobatan itu masih ditahan-tahan, pertobatan itu masih dijadikan beban, ya tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan akan terus menjadi beban yang semakin berat. Contoh kasus Bapak Ibu yang masih ramai, tapi sekarang sudah mulai reda karena putusannya sudah selesai, yaitu kasus Freddy Sambo. Salah satu pengacaranya itu sejak awal Pak Komarudin itu sejak awal memberikan tawaran untuk bertobat karena pertobatan itu memerdekakan begitu. Walaupun namanya Komarudin, rupanya dia adalah orang Kristen, menjadi salah satu pengacara dari keluarga almarhum Joshua itu. Tetapi nyatanya tawaran itu tidak diterima. Dan akhirnya apa? Dan akhirnya ya hukumannya menjadi sangat berat. Karena terus-menerus berupaya untuk menutupi dan tidak mau mengakui, padahal saksi kuncinya sudah membeberkan fakta-faktanya. Nah, Bapak Ibu, kasus Freddy Sambo menjadi contoh yang konkret di dalam kehidupan masa kini kita, di dalam kehidupan sehari-hari kita, yang sesungguhnya mengingatkan kepada kita sekalian untuk benar-benar bersedia memberikan dirinya, menyerahkan dirinya, bertobat. Dan seterusnya, hidup di dalam pertobatan itu berarti hidup di dalam kehendak Allah. Hidup di dalam kehendak Allah itu oleh Yesus kemudian diberikan pengajarannya di dalam bacaan di Matius tadi. Kalau melakukan kebaikan, ya lakukan saja kebaikan itu, tidak untuk ditonjol-tonjolkan, tidak untuk dipuji-puji dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena pada dasarnya kalau kita bisa berbuat baik, itu sesungguhnya ya oleh karena Tuhan beranugerah kepada kita. Sebut saja kita bisa mengunjungi saudara kita yang sakit misalnya, itu salah satu perbuatan baik. Kalau kita bisa melakukan itu, bukankah Tuhan sudah terlebih dulu menganugerahkan kepada kita kekuatan dan kesehatan sehingga bisa melakukan hal itu?
Jadi untuk apa kalau kita bisa melakukan perbuatan baik, misalnya mengunjungi orang sakit itu, lalu membanggakan diri, apalagi kemudian setelah orang yang kita kunjungi, kita doakan dan kemudian memperoleh kesembuhan, setelah itu lalu tidak berterima kasih, lalu kita marah, lalu kita sakit hati karena itu. Nah, itu bukankah sikap dan tindakan yang menuntut pihak lain? Artinya kebaikan yang dilakukan selama ini ternyata bukanlah kebaikan yang dengan tulus. Bukan kebaikan benar-benar demi untuk memberikan pertolongan. Nyatanya masih terus mengungkit-ungkit atau menuntut balasan. Nah, itu kan contoh praktek dalam hidup sehari-hari, kita sering melakukan hal itu. Nah, maka di masa-masa pertobatan ini, di masa-masa di minggu-minggu sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama diundang oleh Tuhan untuk menyerahkan diri agar Tuhan mendamaikan kita, memulihkan kehidupan kita. Nah, akhirnya Bapak Ibu, saya mau merangkum dari apa yang harus saya katakan, bahwa kita bertobat itu kata kuncinya adalah sadar. Kata kuncinya adalah sadar. Sadar yang pertama, bahwa kita sadar orang yang tidak pernah luput dari dosa, atau bahkan seperti pengakuan dari Daud tadi, sejak dalam kandungan aku telah berdosa. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kesadaran diri bahwa kita orang berdosa itu akan mendorong kita untuk sadar yang kedua. Sadar yang kedua adalah bahwa kita tidak akan mampu keluar dari keberdosaan kita. Apalagi lagi-lagi tadi contohnya adalah Daud. Bahkan Daud itu sadar dalam kandungan dia sudah merasa diri sebagai orang berdosa. Mengapa? Ya karena berada di dalam kandungan seorang ibu yang juga berdosa. Dari pengaruh keberdosaan dari sang ibu itu menjadi bagian dari hidupnya. Nah, itulah sebabnya maka perlu setelah sadar diri sebagai orang berdosa, perlu sadar diri untuk yang keduanya, bahwa kita memang membutuhkan pihak yang mampu menganugerahkan pemulihan kita dari dosa-dosa kita itu, dan itu tidak ada yang lain kecuali hanya Tuhan sendiri. Itulah sebabnya maka temanya adalah berilah dirimu didamaikan oleh Allah. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian sadar yang ketiga adalah sadar bahwa kita kalau terus-terus berada di dalam keberdosaan, kita akan mengalami kehancuran hidup ini. Kesadaran diri yang ketiga ini harus semakin mendorong kita untuk melakukan pertobatan secara tulus. Dan dari tiga kesadaran ini, maka baru kemudian kita akan masuk ke sadar yang keempat, bahwa sadar yang keempat setelah memperoleh pengampunan dan pendamaian oleh karena kasih Allah, maka kita mesti menjaga keselamatan kita itu. Artinya kita sadar akan adanya kemungkinan untuk jatuh dalam dosa lagi, dan karena sadar akan kemungkinan jatuh dalam dosa, berarti
perlu berjuang terus hidup di dalam keselamatan, menjaga, dan untuk itu kita tidak bisa sendiri, membutuhkan lingkup, membutuhkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan itulah sebabnya maka kita harus saling tolong-menolong justru karena kita lemah, terutama terkait dengan keberdosaan kita. Sehingga kalau ada saudara-saudara kita yang mengingatkan kita akan kesalahan kita, justru kita mesti syukur kepada Allah. Bukannya kita kemudian marah. Dan itu kan yang sering terjadi. Merasa dipermalukan dan seterusnya. Nah Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka penting sekali kesadaran yang keempat tadi itu, yaitu bahwa kita juga merasa atau sadar bahwa kita butuh. Setelah Tuhan menggerakkan, mendorong kita, memberikan nubuat, memberikan pengajaran dan seterusnya, kita juga butuh support system, yaitu lingkup kita. Maka mari kita mulai dari lingkup terkecil kita di keluarga kita masing-masing. Mari hidup yang saling menopang, saling mendukung. Dalam kasih Allah ini kita jadikan proyek internal keluarga kita, supaya keluarga kita menjadi keluarga yang kuat, tangguh menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, kesulitan. Dan kalau kita sudah bisa menjadi keluarga yang tangguh, yang kuat, mulai dari anak-anak sampai semua yang sepuh, yang tua di dalam suatu keluarga itu, maka itu kebiasaan semacam itu akan dibawa kemanapun, dan dengan begitu akan juga menjadi support system bagi yang lain, yang tidak sekedar menyalah-nyalahkan, tetapi memberikan dukungan, memberikan dorongan untuk mengalami pendamaian, mengalami pemulihan hidup yang sebenarnya. Nah Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian sadar yang kelima, yang terakhir, dalam rangka memelihara keselamatan itu kita mesti harus memiliki spirit, semangat untuk terus berbuat baik kepada siapapun, dimanapun. Tidak usah untuk diunggul-unggulkan, tidak usah untuk dipuji-puji dan seterusnya, tetapi semata-mata itu adalah tanggung jawab hidup kita sebagai orang yang telah menerima anugerah pendamaian, pemulihan dari Tuhan. Bapak Ibu, dengan satu kata kunci sadar yang saya sampaikan dengan 5 sadar tadi, monggo diulang-ulang atau dicermati lagi, diingat dari 5 sadar itu. Bapak Ibu bisa membuat rumusannya sendiri, tetapi setidaknya itulah yang setiap kali kita lakukan di saat melakukan perjamuan kudus juga. Nah Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka mari, ini hari pertama kita memasuki masa pertobatan. Kalau panjenengan dalam rangka itu mengikuti perintah Tuhan, misalnya mau melakukan aksi puasa juga, puasanya tidak harus seperti saudara-saudara yang lain, kita juga bisa memilih cara seperti apa. Ada banyak contoh di dalam Alkitab. Kebetulan di Nusukan saya ditugasi untuk memberikan penjelasan itu, saya buat, lalu kemudian saya share kepada warga jemaat penjelasan mengenai bagaimana berpuasa, mengapa berpuasa, buahnya berpuasa seperti apa dan seterusnya. Itu saya ambil dari bacaan-bacaan Alkitab dan kemudian saya share. Barusan saya juga share ke Mbak Widi, mana tahu mungkin itu juga berguna untuk Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu bisa menurut kondisinya masing-masing. Misalnya pengen berpuasa untuk tidak makan makanan yang paling disukai, yang paling enak, yang mahal itu, sehingga kita cukup seperti yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Misalnya kalori seberapa, protein seberapa, itu
kalau cukup saja sebenarnya tidak terlalu mahal. Tapi sering-sering kita itu maniak dengan makan sehingga ada istilah urip nggo mangan. Padahal yang betul itu mangan nggo urip. Jadi kalau mangan nggo urip, makan untuk hidup, itu berarti ya secukupnya saja. Tapi sering-sering kita makan itu saja untuk kebutuhan gengsi. Lalu makan di restoran yang mahal, terkenal, selfie, lalu kemudian di-share. Nah, setelah begitu, disitulah kebanggaan kita. Padahal makanan yang mahal, semakin mahal, itu makin potensial menimbulkan penyakit. Itu yang sering-sering kita tidak sadar. Itu baru soal makan. Bapak Ibu silahkan sesuai dengan komitmennya masing-masing. Apa yang ingin dikendalikan di dalam diri kita. Tetapi yang terpenting adalah bahwa kita harus benar-benar hidup di dalam kasih Kristus itu. Dan kalau kita lakukan puasa itu dalam rangka kita mendermakan hidup kita bagi sesama, sehingga buahnya adalah bisa menolong orang lain. Dan itu sekali lagi tidak perlu dibangga-banggakan, nggak perlu diunggul-unggulkan. Persis pengajaran Tuhan Yesus sudah amat sangat jelas menyampaikan, mengajarkan kepada kita, kalau kita bisa melakukan kebaikan, itu adalah anugerah. Karena itu hanya rasa syukur. Atau sebaliknya kalau kita berada dalam penderitaan, itu juga anugerah. Karena dengan itu berarti kita lalu tetap diuji untuk bagaimana terus beriman kepada Allah. Karena banyak orang jatuh bukan hanya ketika di dalam ujian yang berat. Orang jatuh juga ketika berkelimpahan. Kalau kita boleh kembali ke Freddy Sambo, kejatuhannya dia bersama keluarganya bukan karena kekurangan, kesulitannya, tetapi justru karena kelimpahannya barangkali. Dan yang lain jatuh karena beban berat yang dihadapi. Dan karena itu Tuhan mengajarkan untuk hidup secara seimbang. Di saat jatuh kita tetap percaya kepada Allah, dan di saat Tuhan menganugerahkan berbagai keadaan baik, kita berbagi kepada orang lain. Selamat memasuki masa pertobatan. Di minggu-minggu Prapaskah mari kita hayati sedemikian rupa sehingga yang kita lakukan tidak sekedar rutinitas, tetapi benar-benar membangun spiritualitas kita, benar-benar menumbuhkan iman kita kepada Allah, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, yang bertumbuh semakin dewasa di dalam iman, sehingga dimampukan untuk menyikapi segala sesuatu dengan baik dan benar berdasar kasih Tuhan. Tuhan berkati. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita berada di saat teduh sejenak dan kita akan memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru 14. Saat teduh selesai. Sesukamu kan ku nantikan dan berserah. Hanya laki-laki saja.
Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tiliklah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu menyembah. Hanya perempuan. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tolong ya Tuhan, ku yang lemah, segala kuasa di tangan-Mu. Bersama-sama. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, seluruh hidupku kuasailah. Agar terang Kristus pun nyatalah. Jemaat kekasih Tuhan, abu dipakai sebagai simbol ungkapan penyesalan dan pertobatan, sekaligus simbol pengharapan akan kebangkitan, di mana segala sesuatu akan lenyap dan hangus oleh nyala api dan digantikan oleh bumi dan langit yang baru. Abu juga menjadi simbol kepedihan hati yang mendalam. Itu yang tertulis di Ayub 2 ayat 8, atau sebagai simbol pembersihan atas dosa. Ada di Bilangan 19, Ibrani 9, dan seterusnya. Saudaraku, saat ini kita menandai penyesalan dan pertobatan kita ini dengan abu sebagai tanda kesediaan kita memberi diri untuk didamaikan oleh Tuhan Allah, agar kita mampu hidup seturut dengan teladan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Abu dioleskan di dahi sebagai tanda bahwa dosa bukan untuk disembunyikan, tetapi diakui sebagai sebuah penyesalan dan diakhiri dengan pertobatan. Dengan abu yang dioleskan di dahi, maka kita bersedia menjalani masa tobat dengan tekun berdoa, berpuasa, dan berderma. Ketika abu dioleskan, maka bersama-sama kita sadar akan firman ini. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Begitu juga dengan dioleskan abu di dahi kita, kita menyerahkan diri atas perintah Tuhan yang menyebutkan bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara,
Maka ketika nanti panjenengan semua menerima pengolesan abu, hendaknya dari lubuk hati kita terdalam kita menyatakan permohonan ampun kepada Tuhan. Ampuni aku, ya Tuhan, sebagai ungkapan penyesalan dan pertobatan kita. Kita memuji Tuhan. Pelengkap Kidung Jemaat 43. Tuhan
Bapak, Ibu, Saudara, mari hening sejenak, kembali menyatakan tekad kita bahwa kita sudah diolesi abu dan kita ingin benar-benar berserah diri kepada Tuhan. Inilah anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah menyatakan komitmen tekad memasuki pertobatan. Berkatilah ya Tuhan agar tindakan simbolik ini benar-benar akan mewujud dalam hidup sehari-hari kami. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat kita berbaru iman kita dengan ikrar syahadat rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, siapakah kami ini sehingga Engkau panggil kami untuk memperoleh anugerah pengampunan dari-Mu? Inilah yang membuat kami terus berpengharapan betapapun kami harus menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, kesulitan, bahkan penderitaan. Tetapi itu semua juga menjadi bagian dari kehidupan yang dialami oleh semua orang. Tetapi di saat kami mengalami hal-hal seperti itu, kami tetap percaya kepadamu. Itulah yang membuat kami merasakan kasih-Mu yang begitu besar itu. Dan sekarang Tuhan, kami ingat saudara kami yang belum atau tidak berkesempatan untuk ikut serta di dalam ibadah khusus ini. Kiranya Tuhan, setidaknya spirit yang kami peroleh di dalam mengikuti ibadah ini akan kami sampaikan kepada saudara-saudara kami, sehingga mereka juga mengalami hal yang sama. Karena itu Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami yang sakit. Kiranya Tuhan pulihkan, baik sakit secara fisik, begitu juga sakit secara batin karena terlukai oleh statement, pernyataan, atau perilaku dari kami bahkan sebagai pelakunya. Kiranya Tuhan kuatkanlah mereka. Pulihkanlah saudara-saudara kami ini. Bagi yang hendak undur dari-Mu, kiranya Tuhan tarik kembali. Bagi yang berada dalam kelemahan, Tuhan anugerahkan kekuatan, terutama kekuatan batin untuk menghadapi setiap pergumulannya. Yang berada dalam kekurangan, Tuhan anugerahkan kecukupan. Bapa yang baik, inilah kami anak-anak-Mu yang terus berserah diri kepadamu. Kami berdoa untuk gereja-Mu dimanapun berada di dalam memasuki masa-masa prapaskah dan paskah. Kiranya Tuhan,
hal ini akan menjadi bagian dari pemeliharaan Tuhan untuk kami tetap berada di dalam pengharapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu dimanapun berada, kiranya Tuhan terus tolong dalam melaksanakan program-programnya. Begitu juga jemaat-Mu di GKJ Gandean Solo Timur ini. Kiranya Tuhan tolong di dalam melaksanakan seluruh pelayanan yang dirancang dan semuanya dikerjakan bersama-sama dengan seluruh warga sehingga menghasilkan buah. Semakin banyak orang merasakan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan bangsa negara kami. Kiranya Tuhan berkati negeri kami agar terus membangun untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yaitu dimilikinya akan kesejahteraan hidup lahir batin. Karena itu, biarlah negeri kami tetap berada dalam kerukunan dan kedamaian. Di tahun politik ini juga Tuhan, kami mohon berkat-Mu supaya pemerintah mampu mengendalikan, menciptakan suasana kondusif untuk kami terus bersama-sama berjuang, sehingga negeri kami di setiap momen-momen politik akan semakin menemukan pemimpin-pemimpin yang melayani di dalam kasih-Mu. Tuhan, terima kasih. Masih banyak lagi pergumulan hidup kami. Kiranya Tuhan dengar dan berkenan menganugerahkan apa yang menjadi pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, dan dalam pengasihan-Mu kami memohon. Persembahan adalah wujud cinta kasih kita dan juga ucap syukur kita kepada Allah karena Allah telah memberikan rahmat yang begitu luar biasa bagi kita. Untuk itu persembahan yang telah kita haturkan kepada Tuhan akan kita landasi dan kita dengan membaca dan memahami kitab 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan bersama-sama pujikan kidung persembahan dengan menyanyikan kidung jemaat 363 bait yang pertama dan yang kedua. Bagi Yesus kuserahkan. Waktuku miliknya.
jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan haturkan persembahan kita dalam doa dan nanti kita akan akhiri, kita akan sempurnakan dengan pujian doa Bapa kami. Kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih, ucap syukur terima kasih Tuhan pada sore malam hari ini Engkau perkenan kami untuk kami bersama-sama di tempat ini, untuk kami boleh beribadah pada mengawali masa Paskah pada tahun 2023 ini dengan ibadah Rabu Abu. Tolong Tuhan, biarlah ibadah ini boleh menandai penyesalan dan pertobatan kami dan juga tanda kesediaan kami memberi diri untuk didamaikan oleh Tuhan Allah agar kita semuanya mampu surut dengan teladan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengabulkan doa permohonan kami sehingga peribadatan saat ini boleh berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan Tuhan, sebentar lagi kami juga akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kami masih mohon tolong Tuhan untuk kami boleh sampai di rumah dalam keadaan selamat. Dan Bapa, saat ini kami juga mengumpulkan sedikit persembahan yang telah kami berikan di depan. Tolong Tuhan, Engkau terima, Engkau sucikan dari tangan-tangan yang berdosa. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Bapa, dalam peribadatan saat ini juga terselip dosa kesalahan, kami juga mohon ampun. Kami serahkan Bapa doa kami yang kurang sempurna ini dengan doa yang sempurna yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Kita akan bersama-sama berdoa Bapa kami dengan pujian. Makanan yang secukupnya, ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-Lah kerajaan dan kuasa kemuliaan selamanya. Amin. 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 Kita menyanyikan pujian pengutusan di dunia gelap. Di dunia gelap nyatakan yang tak padam, lagi kita padam lagi di dunia gelap. Nyalakanlah
arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jalanilah masa Prapaskah dengan memberi diri untuk didamaikan dengan Allah. Kami akan mengakui segala dosa di hadapan Allah dan bersedia untuk melakukan rekonsiliasi dengan Allah. Terpujilah Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Muliakanlah hai jiwaku.